kita di tahun ada apa silakan. Hari itu semua mulai dengan kegiatan. Karena anggur jaga ketong sepanjang bulan Oktober sampai Koras ini. Katong bisa balas tete manis kumbai berkatong, tapi katong boleh anggap akan biasa. Katong harus tahu diri lain sebab nafas, kekuatan, hikmat, dan keselamatan itu siapa yang kasih? Bukankah tete manis kasih dengan cuma-cuma? Lalu katong hadir saja dan bisa katong bikin cuma kasih naik syukur sebagai rasa hormat ke tete manis. Karena itu saat ini katong berkumpul rame-rame ini bersyukur, angkat puji dan sembah tete manis. Katong semua berdiri dan katong semua menyanyi dengan lebih benar kita diundangkan dua kali. Saat ini saat paling mudah sudah menyembah Tuhan. Mari angkat suara besar-besar bersuka pada Tuhan. Oleh semua orang di dunia, mari sembah Tuhan dan hati senang. Datang pada Tuhan, roti lalu-lalu berat. Kalau Tuhan itu Allah, Antua yang bikin atau ini Antua orang-orang atau ini Antua jamaah atau
dilaksanakan dengan doa sama orang yang Tuhan jaga di rumput-rumput di tanah lapang. Mari masuk ke Tua berminta rumah, minta damai dari Tua. Mari memuji puji-puji Tua waktu Palembang masuk ke Tua rumah. Mari kita damai dari Tua lah puji-puji Tua. Kalau Tuhan itu paling baik, yang habis-habis Tua percaya. Dari mulai sampai anak itu harus itu Tua selalu dengan Tua berjanji. Yesus baik-baik. Yesus baik, baik, baik. Yesus baik, baik, baik. Kita bisa mari kita semua berbayang bagian Tuhan pengajaran atau berbayang Tuhan atau minta biar Tuhan mengulang kalau kami dua biar atau bisa mengerti Bapak pengajaran yang atau mau lagi biar atau bisa menyenangkan dalam atau hidup beberapa hari. Amin. Atau bagi bahasa Indonesia sebagai anak-anak lain dan bacaan di dua ini. Bapak Ibu dan kita Roma ya, Roma pasal berapa? 15. Bapak Ibu di Facebook itu ada bahan-bahan catatan dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Tapi yang didominasi itu adalah sektor 7. Dan karena itu kita membaca dari Roma pasal 12, pasal 15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama ya. Mulai. Harapan Paulus untuk makan ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang aku tidak lagi mempunyai kewajiban di dalam ayat ini. Karena aku telah beberapa waktu namanya ingin mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalanan ke depanmu aku akan singgah di depanmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan di Yerusalem untuk mengantarkan
apabila aku sudah dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kami. Dan aku tahu bahwa aku akan menunjukkan aku akan melakukannya dengan kemuliaan Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bertumbuh bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku diberikan dari orang-orang yang ada di dunia, dan supaya pelayanan untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Oleh karena Allah beroleh kesedaran bersama-sama dengan kamu. Allah pun akan memudahkan menyertai kamu sekalian. Dan menjadi berikutnya pada di akhir bulan ini sesuai dengan harapan bersama gereja. Karena kita lupa bahwa hari ini adalah hari mati Luther King atau hari reformasi hari ini, dan orang-orang di kota ini sudah kurang kalau orang-orang yang takut gitu. Karena itu beberapa jemaat di kota aku ini telah melakukan kegiatan-kegiatan BI termasuk gereja asli. Kemarin saudara aku juga melakukan kegiatan BI dengan semuanya kedepan ini dari reformasi hari mati ini, dan sebagai bentuk berjalan bersama, sebagai bentuk keberlangsungan dalam membantu saudara-saudara yang merasa perlu mendapat bantuan. Ya, walaupun terkadang kita sendiri juga mengalami kesulitan, dan mereka kesulitan tidak punya kesulitan, dan ini yang selalu terjadi. Karena itu orang-orang dari Serang sebagian besar dan beberapa daerah-daerah yang lain di luar Ambon ini, ya datang dari dana yang fokus dan sasaran adalah Pulau Ambon dan Pulau Ambon. Masih Pulau Ambon, Ambon Timur, Pulau Ambon dan Ambon Utara, dan seluruh selalu menjadi target juga. Dan karena itu kadang-kala kami menolak juga berdasarkan dosa Tuhan, kami tidak menunggu kami bersungguh, tetapi dengan tiada apa kembali membangun jelasan, membangun relasi biar sedikit-sedikit pun dan tidak ada bersama orang mungkin yang ada di sana. Dan itu juga bisa kita Bapak Ibu dalam hidup bergereja. Jadi kadang-kadang orang dalam mengerti bagaimana cara hidup bergereja, maka orang selalu menanggapi hal-hal yang sebetulnya bisa saja. Nah, begitu juga dalam kehidupan berjemaat kita. Kita semua sadari sungguh bahwa jemaat GPLC ini bertumbuh, bukan terletak pada kita dengan Tuhan dan kami. Tapi kita semua sebagai orang berbeda. Siapapun dia, kita semua sebagai orang berbeda. Kalau berbeda dengan Tuhan dan keyakinan itu adalah orang-orang yang dipercaya sebagai penyelenggara dalam berbeda. Tetapi bertumbuhnya, hidupnya, dinamisnya jemaat ini tergantung juga dari semua. Kalau kau masa bodoh, atau yang perhatian, atau yang kepedulian, atau yang punya rasa cinta akan jemaat ini, maka kita bisa memberi, kita bisa bersempatan, atau menyembunyikan diri di balik panggilan, dan atau terfokus pada kebetulan yang sendiri. Ini yang menjadi sebuah kegagalan dalam persekutuan hidup gereja. Karena itu, renungan akhir bulan ini dia mengarah asal asli seperti itu juga. Kalau kita membaca tadi, di mana dalam isi perjalanan ini, Paulus juga ditopang oleh orang bangsa-bangsa yang berjauh dan juga bangsa-bangsa yang lain, dan juga
tumpangan-tumpangan dari orang-orang di mana Paulus berada di sana, seperti misalnya di Makedonia, di Yerusalem. Orang seperti Paulus, batuan-batuan itu juga Paulus berikan bagi teman-teman di mana dia datang orang itu bukan bangsa Yahudi. Nah, itu aspek yang pertama. Jadi karena itu kita punya rasa tanggung jawab untuk memiliki jemaat ini, dan kita bertanggung jawab untuk membangun jemaat ini. Yang kedua kepada tim, bahwa setiap orang dalam kehidupan berkreatif ini dia layak untuk mengambil keputusan. Dari dia tahu mana yang lebih utamakan dalam kehidupan berkreatif. Kepentingan pribadi kan, kepentingan sektor kan, kepentingan family kan, kepentingan wanita dan keluarga, atau kepentingan secara menyeluruh. Ini yang mesti dipahami oleh kita semua, supaya kita melihat bahwa kalau kita berfokus hanya pada satu kepentingan, maka itu berjalan juga kita sedang-sedang. Hal yang paling sederhana. Kalau misalnya PLPI ibadah PLPI 20 orang, tapi ibadah sektor representan 20 orang, ini juga menjadi kepentingan dan kepercayaan. Kalau orang-orang perempuan sampai 50 orang, kalau ibadah sektor sampai 50 orang, ini juga kepentingan. Kalau angkatan muda hanya berfokus pada angkatan muda, sehingga kepentingan sektor, kalian kepentingan jemaah, maka kita bersama dan bagi dalam orang-orang yang berdosa. Kepentingan diri sendiri. Padahal konsep kesimpulan yang saling menghidupkan, yang saling membangun, yang terus berjalan dalam relasi. Karena itu, ketika Paulus dalam proses perjalanan penyebaran ini, ketika ada di Spanyol, dia rindu ketemu dengan teman-teman. Kerinduan itu sebagai sebuah panggilan untuk menghidupkan apa yang selama ini dia sudah meletakkan dasar. Bagaimana ini berbenah ini, dasar keyakinan, dasar iman. Walaupun dia sadar sebenarnya bahwa dari Spanyol sampai ke Rusia jauh misalnya, dan juga mendapat halangan bertahun-tahun, tapi dia menikmati teman-teman dia akan datang dan dia memiliki Tuhan yang berdepan. Ini menunjukkan bahwa di balik kerinduan itu kita dapatkan adanya relasi yang intim antara Paulus dengan jemaat di Roma. Relasi-relasi itu yang menunjukkan seluruh tatanan pelayanan. Relasi itu yang menunjukkan proses misi penebaran ini yang dilakukan oleh Paulus. Ini yang mesti kita ingat. Karena ini kita membangun kebersamaan di dalam relasi yang saling menghidupkan seluruh pelayanan gereja. Sebab bila tidak kita lemah dalam relasi, betul saya bisa menjaga sesuatu yang diterapkan dari apa yang menjadi inspirasi di sekitar inisial. Ini bagi ibu yang menjadi kekuatan untuk betul biasa hidup di dalamnya supaya betul selalu memprioritaskan mana yang lebih utamakan dalam kehidupan berjemaat. Itu aspek yang kedua pada ibu. Dan aspek yang ketiga adalah aspek kepedulian. Di satu sisi kita melihat ada perhatian kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, yang Yahudi tanggung jawab bersama. Tetapi juga di sisi yang lain, betapa pedulinya Paulus kepada keutuhan, pelayanan, kesaksian, kehidupan kebersamaan di Roma. Kemudian ini sudah menjadi sadaran dari kita semua. Kalau orang dan diri memiliki kepedulian
mulia dan besar terhadap jemaat ini, engkau tidak pernah undang memberi apa yang kau tidak memberi. Bukan memberi yang mati, bukan masih kalau semua, tapi apa yang menjadi kewajiban. Semua pemberian itu dilihat sebagai satu kebutuhan, satu lingkaran yang menghidupkan semua tatanan pendidikan itu. Tahun ini supaya pengobatan bagi apa namanya pengobatan lewat yang umum misalnya. Kalau betul tidak bisa lagi, kalau ini harus pengobatan kan berapa juga karena apa? Kita harus bagaimana kita dilakukan. Bapak Ibu dalam generasi menjadi generasi ini. Ya, sesudah tahun 2021 yang ketemu di tahun 2021 tahun 2022 sampai dengan apa ini baru pertama kali kita menemukan kasus visi di mana KSU itu 5 juta sekian. Ini baru pertama kali dalam sejarah prinsip batu biasanya sentralisasi rasis dan semua hal-hal yang terkait dengan institusi jemaat ini kau masih sekiranya cara pelaksanaan lebih itu terjadi saat tapi pada beberapa bulan lalu kita mengalami kekurangan yang drastis. Kenapa? Puji syukur dengan adanya donasi maka harusnya sudah betul itu punya kekurangan. Kalau dia bertahan betul dengan pelayanan menjadi ekspor, begitu. Pelayanan pengobatan bagi wanita, anak kecil dan orang lansia mereka sebelum skor. Ada sertifikat. Dan pelayanan yang lain untuk sebelum skor. Tapi dengan semangat dan harapan dan sukacita dalam hal dan beri bagi kepentingan pelayanan kita sudah menuju di segala kekurangan. Ini menunjukkan bahwa kita punya kepedulian bagi kepentingan pelayanan gereja itu sangat menjadi perhatian serius. Dan itu telah mengatakan dalam hidup bersama ini. Sehingga dalam kehidupan beriman kita harus saling mengasihi, saling menghidupkan, saling membantu, saling mendorong dalam hidup beriman. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Supaya apa yang menjadi harapan bersama dan di sana itu dia tercapai. Banyak sebanyak kali ini yang sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian kita semua. Sehingga tanggung jawab di dalam berrelasi dan beraksi dalam pelayanan gereja itu penting. Dan yang terakhir apa lagi? Bahwa kerinduan dan harapan Paulus untuk berjumpa dengan jemaat di Roma untuk menghilangkan persepsi yang buruk dari jemaat Roma terhadap Paulus. Jika dia tidak datang dan dia tidak menandakan, bisa saja apa yang dia sudah tanaman itu akan mengalami perubahan. Dan mengalami perubahan di satu sisi, tetapi juga dari kelompok-kelompok yang anti Yahudi dan anti Kristen itu bisa memperanakan kekuatan yang terbangun dari Paulus di Roma. Sehingga dia menyampaikan supaya jangan ada salah satu cara berpikir yang negatif dalam hidup berjemaah, dalam hidup berkali, dalam hidup bersektor. Persekutuan itu dia melihatkan sesuatu yang bernama sejahtera, maka berrelasi dengan yang baik itu harus dengan baik dan hindari pikiran-pikiran negatif
satu terhadap yang lain. Sebab itu dia melecehkan, sebab itu dia menghancurkan. Kalau kita kedapatan si A ini dia berbelok dari sebuah ajaran, kita sebagai orang yang merasa diri benar dan kurang dalam cinta kasih. Tapi kalau kita berdoa lagi kepadanya, tapi jangan sampai contoh ketiga, tujuh dia. Itu namanya membangun relasi yang menghancurkan. Nah, tema kita kan dia punya harapan adalah relasi antara sesama untuk kesejahteraan. Kesejahteraan bukan dari sisi aspek material saja, Pak. Kesejahteraan itu dia juga dari sisi aspek kenyamanan hidup, sukacita di dalam Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, supaya orang-orang di Roma itu memiliki kenyamanan hidup sebagai orang beriman. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang harus melahirkan sikap kenyamanan hidup, sikap ketentraman satu dengan yang lain, sikap relasi yang saling mengikat satu dengan yang lain. Itu ciri khas orang beriman. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi orang yang beriman, dia tidak menjadikan sikap seperti itu. Dia selalu menyembuhkan keadaan yang tidak sehat. Dia adalah anak-anak Tuhan yang selalu menjadi hati bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Karena itu, kita harus memilih mana yang menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita, mana yang memastikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Kita berporos pada diri sendiri kita, kita lemah kepedulian kita mendengar dari saja pulang selesai kopi, kepada benar. Kita yang banyak-banyak seperti ini yang belum dibilang 100 orang, tetapi tidak ada dalam aktivitas sektor yang lemah dalam kepedulian. Ini yang menjadi catatan firman Tuhan bagi kita semua. Supaya contoh hari-hari itu dalam sektor ini kita dia baik. Kalau kita ingin supaya baik berbeda, maka kita juga menyanyi. Beta baik bersama Tuhan. Beta baik bersama. Kalau punya Yesus baik, kedua beta baik orang lain. Karena Yesus sudah melalui kita berbuat baik. Amin. Mari kita semua yang mari kita menceritakan firman Tuhan.
Engkau sampaikan kami kepada Dia Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Paduan suara wadah pelayanan surat Tuhan. Setiamu menuntun
sana kita menyediakan pulang balik lagi. Tampilan bagaimana naik ke beberapa daerah. Kata waktu bukan ramai ada yang manis selama ini. Saudara satu-satu yang menemani saya pulang ke sana dan sukacita selalu dalam Tuhan. Atau akan masuk bulan Juni yang berbanyak waktu kurang rame baru ditemani di waktu-waktu akan datang dan dimai dari semua orang. Mari kita terima dua dan para pejuang kehidupan. Biar kita minta biar Allah yang seperti kata hati dalam itu kasih akasa yang baik, yang Bapak Ibu semua anak-anak perlu bagi aku mau. Kita juga minta biar lewat Yesus Allah kerja dalam hati hati bikin apa saja yang engkau mau. Mari kita puji-puji Yesus Kristus terus. Selamat mengakhiri bulan Oktober dalam iman dan keyakinan hadapan Tuhan. Bulan November ini